Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Uma Indi. Jadi kali ini aku mau sharing ke kalian ya seputar ASI. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi aku tuh dulu pas menyusui Mbak Rufa maksudnya, anak pertama aku. Itu kan aku harus nyambung sufol karena emang asinya tuh dikit. Dulu kan aku sesar terus tuh kayak shock gitu loh, terus stres juga. Jadi faktor utama kalau kita mau adik Raya lagi bercanda sendiri dia. Kalau kita mau ASI eksklusif, kita tuh nggak boleh stres, kita harus benar-benar pikirannya tuh tenang gitu ya, harus selalu bahagia. Itu kunci utama untuk ASI eksklusif atau memperbanyak ASI. Itu harus, yang pertama tuh kita harus selalu bahagia. Terus waktu aku hamil adik Raya terus melahirkan adik Raya itu kan alhamdulillah ASI aku tuh banyak atau melimpah gitu ya. Cuman dalam waktu 1 bulan ASI aku tuh surut. Kenapa? Karena aku tuh yang pertama adik Raya itu kesulitan untuk nyusul langsung ke aku. Kenapa kesulitan? Karena kayak asinya tuh terlalu kencang, terus dia tuh kayak megap-megap gitu loh, apa ya istilahnya, pokoknya kayak terlalu kencang, terus dia kesusahan untuk nyusu karena terlalu deres gitu asinya. Nah jadi adik Raya tuh aku kan pumping dulu gitu kan, baru aku minumin. Terus kadang juga adik Raya tuh minum pakai gelas, awalnya tuh pakai botol, pakai dot gitu, tapi dia jadi tambah bingung puting, jadi dia kayak jadi tambah nggak bisa gitu loh. Terus akhirnya di sendok. Nah pakai sendok tuh dia kelamaan, terus sering nangis karena kelamaan minumnya kan pakai sendok. Akhirnya sama suami aku, sama Mas Yopi itu dikasih pakai gelas kecil gitu. Kalau kalian ngikutin Instagramnya kalian pasti tahu gitu kalau adik Raya tuh minumnya pakai gelas dulu awalnya. Terus setelah dia sekitar 1 bulan itu udah mulai nyusul langsung ke aku, itu surut juga. Terus faktornya selain itu aku kurang sering pumping. Jadi sebenarnya kan pumping itu harus 2 jam sekali gitu ya, walaupun deres itu tuh harus tetap rajin. Aku tuh dulu kayak kurang rajin gitu loh, sempet sampai kayak PD aku tuh bengkak, bukan bengkak sih, kayak tersumbat gitu kan, tersumbat sakit terus demam. Itu karena aku tuh kurang rajin pumping. Terus nggak rajin pumping itu walaupun ASI kita banyak itu juga bisa bikin surut atau berkurang ASInya. Nah itu aku sempet bingung, aduh kalau adik Raya tambah gede kan konsumsi ASInya tambah banyak, tapi ASI aku tuh malah surut. Itu aku jadi bingung kan, ini harus gimana, aku harus bikin ASI aku tuh banyak lagi seperti kemarin-kemarin. Terus stok ASI aku di kulkas kan juga kayak berkurang karena adik Raya itu kan minumnya banyak, sedangkan tambah banyak tambah bulan kan tambah gede anak pasti tambah banyak konsumsi ASInya. Itu tuh ASI aku surut, pumpingnya juga tambah sedikit. Terus aku bingung, akhirnya aku mulai cara-cara ini. Nah aku mau kasih tahu kalian, yang pertama kalian harus rajin bukan rajin sih, harus bahagia. Seperti yang aku jelasin tadi, kalian harus bahagia, nggak boleh stres, nggak boleh banyak pikiran. Karena kalau kalian mau usaha apapun tapi kalian stres itu pasti nggak akan bisa gitu. Terus yang kedua, kalian harus banyak minum air putih. Jadi minimal 2 liter sehari. Aku tuh emang termasuk orang yang susah minum air putih ya, aku akuin itu. Jadi aku tuh bener-bener maksa sampai aku tuh beli botol yang 2 literan gitu loh. Itu untuk nakar, sehari tuh aku harus habis minimal 2 liter gitu. Aku tuh betah seharian cuma minum 1 gelas tuh aku betah, makanya itu nggak baik itu ya, jangan ditiru. Jadi aku mulai minum 2 liter sehari itu, setiap hari aku kayak gitu, aku takar bener-bener minimal tuh sebotol 2 liter itu. Nah yang kedua, kalian harus sering pumping ya. Kalau masih awal-awal harus 2 jam sekali, tapi nanti kalau udah mulai lancar boleh 3 jam sekali. Pumping itu setelah si babynya minum, jangan sebelumnya. Jadi setelah si baby minum tuh Dek Raya nih tahu aja umanya lagi rekod, bentar ya dek. Jadi kalian harus sering pumping 2 jam sekali. Gak usah peduliin itu dapatnya sedikit atau banyak, gak usah dipikirin. Walaupun dapatnya cuma 10 mili, 20 mili, atau bahkan cuma 5 mili, kalian harus pumping setiap 2 jam sekali. Nah itu lama-lama tuh pasti akan banyak gitu loh. Terus buat catatan juga, pumping yang sedikit itu bukan menentukan ASI kalian tuh sedikit juga yang di dalam gitu kan. Karena ketika diminumkan langsung ke bayi itu lebih banyak gitu loh. Jadi misalnya kita pumping cuma dapat 10 mili, belum tentu yang kalau kita minumkan langsung ke anak kita itu juga cuma 10 mili. Nah untuk tips yang ketiga ya bener kan, itu harus sering menyusui secara langsung.
terus skin to skin ya, jadi sering skin to anak, terus menyusui secara langsung. Menyusui secara langsung ini juga merangsang supaya ASI kita tuh tambah banyak, karena anak itu akan dalam pikirannya itu akan ada namanya, dia tuh akan berpikir untuk ASInya keluar gitu. Jadi itu kekuatan dari kontrol pikiran anak kalau dia menyusui secara langsung. Beda kalau kita memerahkan. Nah kalau pumping itu kita kan anak itu kan gak ada interaksi langsung sama kita, jadi kita harus sering-sering menyusui dia secara langsung. Kalau misalkan dia tidur udah waktunya jam, jadi aku tuh sampai bener-bener aku alarm gitu ya, aku set alarmku tuh tiap 2 jam sekali, misalnya jam 12, jam 2, jam 4, jam 6 dan seterusnya, itu tiap 2 jam sekali. Misal adik Raya tuh belum bangun masih tidur, ya aku pumping walaupun dapetnya cuma sedikit banget. Terus makan makanan berserat dan banyak yang sayur-sayuran gitu ya, kalian banyakin makan sayur. Terus kalau kalian suka minum susu, kalian juga boleh minum susu pelancar ASI, susu untuk ibu menyusui atau minuman pelancar ASI. Terus aku juga minum jamu kepiuan gitu, kalau orang di desa atau kita bisa beli di pasar kayak gitu. Cuman yang lebih utama itu ya itu tadi aku bilang, kalian harus selalu bahagia, terus kalian harus sering pumping sama sering menyusui secara langsung. Itu kalian telateni aja dulu. Insya Allah ya, aku kemarin tuh nggak sampai seminggu ASI aku tuh udah ada peningkatan gitu loh, udah tambah banyak gitu. Terus sekarang stok ASI aku di kulkas juga udah banyak lagi, alhamdulillah. Nah itu tadi sharing dari aku. Kalau ada yang ketinggalan lagi mungkin aku akan tambahin di kolom deskripsi ya. Kalian bisa tanya-tanya ke aku tentang seputar ASI untuk ibu-ibu yang mungkin melahirkan terus ASInya belum keluar juga. Itu juga bisa diterapkan ya cara ini, bukan cuman yang misal udah lancar terus seret kayak gitu, enggak, tapi yang setelah melahirkan itu ASInya belum lancar juga bisa melakukan cara ini. Sekian sharing aku hari ini, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu semua, bunda-bunda, mama-mama yang lagi menyusui. Kalian harus selalu semangat dan kalian harus positif thinking kalau kalian bisa ngasih ASI eksklusif untuk anak-anak kalian. Jangan lupa untuk selalu bahagia ya. Like, komen, dan subscribe juga channel ini karena subscribe itu gratis. Sekian video aku hari ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir dan selalu setia sama channel aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.